Ya, betul, jadi untuk saudara NM tadi datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan tentang keluarganya. Yang menjadi korban adalah anaknya. Karena Nikita Mirzani bahkan sampai sebelnya dia ngadain sayembara guys. Yang mau 200 juta dari Nikita Mirzani, simak videonya. Juga 100 juta, nggak 100 say, 200 juta. 200. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Wow, ternyata akhirnya Nikita Mirzani itu melaporkan Fadel ya. Setelah videonya viral ya, teripang ayam cemani Fadel. Kenapa Nikita Mirzani sebenarnya sih awalnya gue yakin dia kagak mau ngelaporkan, dan karena dia mungkin udah gedek banget oleh Yolo yang manas-manasin, Dokter Oki yang manas-manasin, plus suara dari netizen nih. Jadi semua netizen nih ngedukung Nikita Mirzani, kan udah sebel aja gitu ngelihat tingkah bodohnya Loli ya sama Fadel. Udah jelas-jelas Loli disakitin, tapi Loli masih membela Fadel, jadi udah geram lah. Akhirnya ya kita lihat seorang ibunya turun tangan guys, karena kan Loli masih di bawah umur ya. Turun tangan, kesalahan besar adalah Fadel. Kita lihat videonya tuh kayak gimana dan alur ceritanya tuh kayak gimana. Oke, mari gua bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sebenarnya kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, awalnya ini dari Nikita Mirzani ya, akun Nikita Mirzani. Dia buat tulisan seperti ini di story-nya, IG story-nya. Lo bisa lepas dari Bui waktu itu, tapi kalau urusan sama saya nggak akan saya lepas. Gembel aja kok tengil. Gaskan Nyai. Netizen yang gemes pilih mau 1 atau 4 orang yang di Bui. Di Bui itu atur dalam kurung penjaro ya. Nah, pilih satu orang itu Fadel aja atau 4 orang. 4 orang itu mungkin keluarganya ya, yaitu yang mendukung si Fadel ini. Kita lihat guys. Say Baba, lu salah pilih lawan. WKWK lawannya wanita Amazon. Ya Nikita Mirzani ini udah malang melintang lah dunia penjara ya. Aduh, penjaro maksudnya, penjaro. Sebut pula ya. Next. Loli, mending lo nabung dari sekarang buat tembusin nanti ya. Bener. Jadi pas si Fadel di penjaro ya, Loli kan minjem duit ke sana kemari ya. Contohnya sih sama si Cindy. Itu ada bukti chatnya teman-teman ya. Akhirnya mau tamat juga ceritanya Loli. Loli pinjam uang lagi buat tebus si Kang Semir. Susah sih kalau misalnya berhasil ya. Nikita dibuat sulit untuk menebusnya kayaknya ya. Kalau bisa keluar nih. Gak apa-apa sih, biar Loli sadar ya. Setelah Fadel dah di penjara, dia kemana lagi? Kelakuannya aja udah viral ya. Yang dipinjemin utang ternyata nggak cuma 1, ternyata emang banyak guys. Dan itu nggak dibayar. Next, karena Nikita Mirzani bahkan sampai sebelnya dia ngadain sayembara guys. Yang mau 200 juta dari Nikita Mirzani, simak videonya. Siapa nih yang mau 200 juta? Saya mau sih. Ke rumah siapa? Ke rumah Kang Semir, well. Kau siram pakai air tai ya, kau sewa tuh truk tinja, terku kasih 200 juta. Kalau dilaporin polisi, kalian kasih tahu saya, nanti saya yang bakal bantu. Yang ada gue digebukin. Nggak ada, well, dia sama tetangganya aja nggak akur, well. Malah kalau kalian bisa siram air tai ke rumahnya, well, tetangganya happy, well. Karena tetangganya itu pengen banget dia pindah, karena nggak ribet. Keluarganya so jagoan, well. Juga 100 juta, nggak 100 say, 200 juta. 200. Ntar, kenapa Nikita Mirzani bisa tahu tetangganya banyak yang suka? Jadi Nikita Mirzani ini nyuruh orang lah cuk buat mantau si Fadel ini, karena kan mau nggak mau ya, walaupun emang udah nggak ada hubungannya si Loli, pasti kan Nikita Mirzani sebagai emaknya itu kan penasaran ya gimana kondisi anaknya, tinggal di mana tuh cowoknya. Ternyata banyak tetangganya yang nggak suka. Ya contohnya sih kita bisa lihat yang Fadel ketangkep di Bui ya, gara-gara kasus pemukulan ya TNI tuh. Lihat kan beritanya,
Nah itu emang arogan ya, arogan. Buktinya TNI pun dipukulin, Wak. Nggak pandang bulu dia. Lanjut lagi. Pokoknya kalian sewa truk tinja ya, yang lagi Truk penuh tinja. kainnya itu. Yang penuh. Ya habis itu kalian seborin ke rumahnya Kang Semir, well ya. Nanti Lumayan, kalian Wel. bilang ini disuruh Nikita Mirzani, well. Cus, rumahnya di mana, well? Rumahnya di Petukangan, well, Jakarta Selatan. Cus. Kalian Aduh, tahu, jauh, guys. cari aja gampang kok. Kalian masukin TikTok, kalian bikin video. Waduh, siapa nih Kang Sedot WC ya? Cuma nyipratin aja tuh dikit tuh ke depan rumahnya kan. Wow, dapat 200 juta coy. Sedot WC mana yang mau dibayar 200 juta ya? Dan ini jejak digital ini kita Mirzani dong. Kalau dia nggak mau bayar, malu dong dia. Apalagi kalian up TikTok, wah netizen bakal menyerang Nikita Mirzani kalau misalnya nggak mau bayar. Lumayan guys, 200 juta guys. Membujuk saja ya saya. Next. Ayo bikin grup terbagi hasil. Ya, guys. Kan lumayan ya kalau misalnya 4 orang kan 50 juta cuy. Kalian mau beli apa? Motor. iPhone. Kecil. Next. Weh, bahkan Nikita Mirzani kalau Mimi Nikmir udah sampai buat laporan, artinya ada yang sangat-sangat serius mengganggu ketenangannya. Semoga lancar semua ya Mimi, cepet selesai semua urusan Mas Wawan dan Mbak Wawan. Penasaran inisial yang dilaporin? Ya saya penasaran. Siapa guys? Gak ada, karena udah 2 tahun gak pernah main ke Polres Jakarta Selatan atau ke kantor-kantor polisi yang ada di Indonesia. Karena udah damai kan hidupnya, jadi ya silaturahmi sekalian. Tadi ya itu ngelaporin orang, tapi nanti tunggu aja, nggak lama kok, bentaran. Akhirnya memutuskan untuk melaporkan udah geram banget atau gimana kan ini? Ya harus dilaporkan. Kalau dibiarkan nanti tambah kurang ajar. Harus dilaporkan karena biar dia mendapatkan sanksi pidana. Saya beritahu, pasalnya itu minimal 5 tahun. Artinya seseorang itu minimal kalau dia terbukti 5 tahun. Nggak bisa kurang ya? Tidak bisa kurang. Tidak ada diskon 5 tahun. Tapi bener guys, si Fadel ini dibiarkan tambah kurang ajor ya, kurang ajor. Contoh kayak klarifikasi yang nggak mau ngaku, terus munculnya Loli yang klarifikasi, terus munculnya klarifikasi yang kedua si Fadel ini Kang Semir lah, bilangnya kita inisial aja Kang Semir gitu. Kok tambah kurang ajar ya Kang Semir ini ya? Harusnya tinggal ngakui, jadi ya udah clear gitu masalahnya, udah ngakuin sih, malah nggak mau ngaku ya dia. Maksimal 15 tahun. Lu nikmatin saja itu nanti. Bang, inisialnya aja mungkin bang kalau Nggak tahu misalnya di atas. Bang, Kan cuma taruh tangan sama Niki. apa yang kemarin lagi press kan itu kan Niki? Yang kemarin Nanti respon lah, itu kan nanti- Niki atau nanti juga gimana? tahu. Inisial V kan Niki benar. Nanti juga tahu. Bang, kalau pasalnya 5 tahun berarti artinya pencemaran nama baik ya bang ya? Sama fitnah. Bukan itu. Bukan. Pasalnya banyak. Apa aja mungkin pasalnya ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang kesehatan, ada KUHP, banyak sekali. Makanya yang berhak untuk menjawab Pak Kasat ya. Kan Niki ini kan katanya perlindungan anak juga, apakah ini berita terkait tentang Loli juga kan? Atau seperti Nanti apa? juga tahu lah, tunggu aja, nggak lama kok. Kan kalau gua udah ngelapor itu pasti serius. Kalau udah serius ya pasti maunya cepat dan sesuai sama SOP-nya aja. Mi kemarin kan Wow. ramai pemberitaan Loli sendiri dan Mimi juga sempat posting komentar juga. Ini pada akhirnya ke Polres apakah memang Karena gue kemarin posting kan gue kesel sama wartawan gitu. Gue disanding-sandingin sama binatang, gue gak suka. bentar gue jelasin binatang itu siapa guys? Kang Semir ya, binatang itu Kang Semir gitu. Dia nggak suka nih kita sanding-sandingin. Nah itu binatang ya naikin dia aja, jangan disandingin sama muka gue gitu. Mi ini kegeraman juga Pak Mimi terhadap si oknum itu atau seperti Ya pokoknya tunggu aja. Nanti ya minggu-minggu ini lah kalian juga nanti akan tahu. Karena ini kan kasusnya penting, jadi di prosesnya pasti jadi lebih cepat. Mi menanggapi pemberitaan putrinya kemarin gimana Mi? Masalah apa? Kemarin kan banyak berita simpang siur, Mimi mungkin mau menjelaskan secara langsung di sekarang ini. Anak-anakku sehat walafiat, lagi pada sekolah. Yang jelas gitu pertanyaannya. Kalau anak-anakku sehat aja semua, karena lagi pada sekolah. Ya kan abang gitu. Ya.
belum mau Komunikasi sama Loli kan ini mungkin nggak ada. Apa? Komunikasi sama Loli. Gue mendingan berkomunikasi dengan Tuhan saja sekarang. Ya. Jadi biar kalian nanti makin gemes gitu. Nah, tuh kalau mau nanya apa kamu mampu. Ya. Bang, memang yang dilaporin itu ini mungkin permintaan Niki dari kapan sih Bang pada akhirnya hari ini melapor? akhirnya Niki telepon saya kira-kira kemarin. Memang selama ini saya nggak terlalu hal-hal yang bersifat privat begitu saya nggak masuk. Niki telepon, Bang, apa gimana? Bilang saya di Jakarta. Terus ayo Bang, kita jalan-jalan ke Polres. Oh iya nih, memang lama lu nggak ke Polres. Ayo kita jalan-jalan. Nah ini akhirnya Niki sama aku jalan-jalan ke Polres. Ada yang kita laporkan. Dan curhatannya apa aja sih Bang? Mungkin Banyak curhatannya, tapi itu kan menjadi konsumsinya penyidik ya. Jadi penyelidik, jadi kita nggak mungkin bisa sampaikan ke media, apalagi terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus seperti itu. Yang jelas Niki membuat laporan. Siapa yang dilaporkan ada di dalam berita acara pemeriksaan tadi. Jadi di sini nggak dikasih tahu ya guys siapa yang dilaporkan. Tapi kalau feeling gue sih, ini feeling gue ya, ini mengarah si Kang Semir sih ya, kayak mengarah ke sana guys. Karena setahu gue sih sampai saat ini belum ada kasus yang lebih kuat dari Kang Semir gitu, yang viral ya, maksudnya dalam arti viral. Kan ngarahnya ke sana. Karena Kang Semir ini kan didiamkan malah makin jadi. Makin jadi dia. Bukannya minta maaf ya. Kalau dia minta maaf clear sih. Kalau dia nggak salah tunjukkan bukti, bukan klarifikasi. Tanpa bukti kan nggak seru gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Kenapa pencarianku trip Fadil viral? Nah, kalau kalian mau tahu trip Bang Fadil viral, teman-teman bisa nonton video ini sebelum ini nih. Yang ini nih ya. Tonton ini. Itu kita udah bahas. Next, ketar-ketir Fadel. Tapi gimana anaknya yang demen? Takut juga si Loli dibawa tekanan juga tuh nanti mau nyalain si Fadel, tapi si Loli yang kebucinan, yang mau selalu dibela sama si Loli. Ya bener. Bahkan dengan munculnya video kayak gini, Loli mengupload sebuah video atau story seperti ini guys. Lihat guys, malah pegangan tangan dengan jam couple. I love you sayang @Fadel Bejide. Dengan emot love tuh guys, emot love kan. Nah, artinya apa? Mari kita translate. Nggak bisa bahasa Inggris. Next. Tak pernah menyesal dari awal aku bertemu dan mengenalmu. Kamu adalah orang pertama yang membuatku tahu arti cinta dan orang pertama yang membuatku tahu arti dicintai oleh seseorang yang tulus dari hati. Aku tidak peduli apa kata orang tentang kamu atau aku ataupun kita mereka tidak akan pernah tahu cerita sebenarnya dan dari hubungan kita atau aku atau kamu, karena hanya kita yang tahu dan kita yang jalanin dan hanya kita yang tahu kenyataan seperti apa. Aku mencintaimu sayang. Sudah, emang sudah kegilaan dia. Dia tidak peduli apa lo tahu. Cobalah sesekali dibuka mata. Mungkin nanti kita di next video bakal mensepil orang-orang yang di DM Fadel tuh. Banyak banget cewek-cewek yang di DM Fadel. Dan video masalah tripang ini viral, yaitu karena Fadel kegancenan gitu sama cewek-cewek. Nunjukin ayam cemaninya. Ada ayam cemaninya disebar-sebar ke orang. Nah itu mungkin si Fadel ini emang udah punya nama gitu ya di TikTok kan, wih banyak nih pengikutnya. Nah itu dia manfaatin itu mungkin. Ini hanya dugaan saya. Next, padahal bukti Fadel godain cewek tuh banyak banget, tapi kayak ketutup matanya si Loli. Bener. Kita satu pemikiran mbak, satu pemikiran. Buka dulu mata. Kalau perlu kasih tetes mata itu bukan 1-2 loh, banyak banget loh Fadel nge-DM. Mungkin dari sekian banyak cewek cuma Loli yang baper coy. Cuma Loli yang kemakan dengan godaan Fadel coy di DM. Coba buka dulu lah IG-nya Fadel itu ya. Kamu buka dulu, lihat tuh banyak banget tuh pasti ya. Ya, betul. Jadi untuk saudara NM tadi datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan tentang keluarganya, kasus keluarganya. Telapornya mungkin inisialnya siapa sih? Terlapor inisial VA. Kemudian yang menjadi korban adalah LM 17 tahun. Pasal yang disangkakan Kan VA, berarti nggak salah dong. Fadel, LM Laura, siapa? Ya itulah, intinya Loli ya. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di perlindungan anak dan juga di situ kita masukkan
undang-undang KUHP juga. Jadi pasalnya itu di kita di 76D, kemudian juga Keren sih. Ya, itu. Bukti-bukti apa aja? Bukti-bukti ada foto, ya, kemudian ada Foto. saksi yang diajukan 3 orang. Ini dia. Nah itu semua nanti dijadwalkan Saksi. untuk dimintain keterangan dari penyidik. NM sendiri sudah diperiksa sebagai Untuk NM masih dia melapor saja tadi, untuk pemeriksaan dijadwalkan. Oke, Bu, apakah tadi kan NM beserta Kang Kuasa Hukum juga bersama saksi kah tadi? Untuk hari ini tadi hanya NM sama kuasa hukum. Bu, berarti yang melaporkan itu LM ya, Bu? Apa anak? Jadi NM itu orang tuanya. NM Orang kita tuanya. Yang menjadi korban adalah anaknya. Udah fix guys. Berarti dugaan kita nggak salah guys ya. Jadi ya pasti ini ranahnya ke sana kan. Gak kayak si Fadel deh. Gak, maksudnya kita samarin lagi. Gak kayak Kang Semir nih. Munculnya video klarifikasi terus. Mau melaporkan ternyata nggak dilaporin. NM lah sekali gerak satu langkah langsung kena dia. Lengkap lagi, ada bukti, ada saksi. Saksi yang paling kuat menurut gue si Cindy guys. Karena si Cindy adalah punya bukti suara rekam itu deket banget sama si Loli ya. Cindy sih saksi yang paling kuat menurut saya ya. Kurang kuat apa lagi guys? Bukti penganiayaan si Cindy megang cuy. Mungkin teman-teman yang belum nonton, nah teman-teman bisa nonton video yang klarifikasi nih 1 jam nih videonya nih. Di situ ditampilin semua coy. Next, ketar-ketir gak tuh lo si Alibaba? Keluarganya Fadel kan berada dalam bahaya. Iya juga ya. Lanjut kita lihat guys tanggapan dari netizen. Let's go. Gua happy banget denger berita ini karena Nikita Mirzani resmi melaporkan sosok FA atas dugaan asusila anak di bawah umur. Yes, finally. Untuk pasal-pasalnya sendiri ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan juga pidana khusus. Dan yang dilaporkan ini katanya satu keluarga, Wak. Jujur ya, gue tuh happy banget denger berita ini karena kayak gue tuh gregetan dengan orang-orang yang masih menormalisasikan untuk berpacaran ataupun berhubungan dengan anak di bawah umur. Nah, apalagi kalau bener. misalnya ini orang adalah orang dewasa dan juga I berpendidikan. like this, saya suka Sebenarnya ini. waktu dia tuh klarifikasi itu gue ketawa banget karena kayak ya jelas lu udah salah gitu loh. Lu pengen melawan orang yang berkuasa atas anak tersebut secara sah negara. Ini pelajaran Kena buat lah. orang-orang dewasa gitu ya, yang mungkin kalian nggak paham bagaimana sistem hukum di Indonesia ini. Kalian itu harus tahu kalau misalnya kalian nggak boleh berpacaran dengan anak di bawah 18 tahun. Sekali lagi gue sebutin, anak di bawah 18 tahun itu nggak punya konsen terhadap dirinya sendiri. Walaupun dia udah punya KTP dan segala macam gitu ya, Bener. tapi konsen di Indonesia itu adalah 18 tahun ke atas. Gue bener-bener nungguin banget kelanjutan dari sidangnya dan segala macam gitu kan, laporan udah dibuat, udah BAP dan lain-lain, nggak sabar gitu karena ini bisa banget dijadiin pembelajaran buat kita semua. Ya udah segitu aja dari gue. Gimana pendapat kalian? Terus kamu komentar. Peace, love, and gaul. Mereka umur hanyalah angka, saya iya penjara juga cuma ruangan. Real banget. Next lagi tanggapan netizen selanjutnya guys. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang kesehatan, ada KUHP, banyak sekali. Kalau gua udah ngelapor itu pasti serius. Kalau udah serius ya pasti maunya cepat dan sesuai sama SOP-nya aja. Kan kita semua udah pasti tahu lah ya siapa yang dilaporkan Niki ya. Lu juga sih Fadel, kenapa harus bikin klarifikasi sosokan pakai pengacara untuk bikin klarifikasi? Terus klarifikasi lu tuh songong banget gitu. Kan kayak nyenggol gitu kan, buat apa gitu. Coba kalau lu diem anteng gitu, udah diem aja, diem. Gak usah so-soan, gak usah songong, gak usah kayak petakilan, udah diem aja juga gak akan ada kejadian kayak gini gitu. Nah, mumpung pengacara lu ini masih berkaitan sama lu, yang klarifikasi kemarin tuh, tunjukin kalau pengacara lu itu memang bukan pengacara yang abal-abal, tunjukin gitu. Bantu lu gimana caranya melewati kasus yang dilaporkan Kak Niki ke lu. Yang gue dengar dari kuasa hukumnya Kak Nikita ini, banyak pasal yang digugat gitu ya, banyak pasal yang akan kena di si Fadel gitu. Dan kalau memang dia mau bebas guys, itu butuh duit yang banyak. Jadi buat Loli udah sadar, mak lu tuh masih sayang sama lu. Kalau dia gak sayang sama lu ya, dia gak mungkin ikut campur, bodo amat anaknya mau ngapain juga. Sejahat-jahatnya nih mulut mamah lu,
tetap dia tuh sayang Loli sama lu. Udah balik Cakep aja, nih. balik bener deh. Oh. Balik. Kalau lu bisa balik, kalau lu bisa sadar gitu ya, masa depan lu benar-benar terjamin Loli. Ya ampun, lu tuh udah enak loh, hidup tuh udah enak. Kenapa lu bikin susah sendiri hidup lu? Udah Yesterday. balik, yang sayang sama lu tuh banyak Bener. Loli. Jangan banyak pikir kalau misalnya lu nggak sama si Fadel, masih ada nggak ya yang sayang sama gue? Banyak banget yang sayang sama lu. Ini netizen ini sebenarnya yang bukan mau ikut campur, tapi mereka ini lebih ke khawatir sama lu. Gimana masa depan lu kalau lu sama si Fadel gitu. Coba Loli buka mata selebar-lebarnya, balik ke nyokap lu. Itu udah jalan paling bener. Sejahat-jahatnya mulutnya Kanikita di sosmed tentang lu ya, tetap dia tuh sayang sama lu. Kelihatan banget dia tuh masih care sama lu. Ya, kita sebagai netizen ya sebenarnya tidak mau ikut campur urusan kalian, cuma ini udah kebangetan loh. Kamu tuh anak di bawah umur ya Loli ya. Gitu. Jadi ya kita kan netizen nggak rela aja gitu dimanfaatkan oleh sama si Kang Semir gitu. Dan ya gue juga bingung lah kenapa si Loli ini mencari jalan yang sangat rumit, sangat susah. Ya, oke, kita lanjut lagi deh komentar netizen. Joget di pengadilan Fadel ya kebayang lah ya, kan si Fadel emang suka joget-joget ya. Next, nanti ujung-ujungnya Loli minta maaf, minta Fadel dibebasin. Oh, ini klarifikasi yang masuk akal nih. Enggak sih, harusnya enggak, karena itu dia pacaran anak di bawah umur, ada perselingkuhan, ada pemukulan kan, bahkan buktinya juga udah ada ya. Mungkin Cindy, gue yakin sih kalau saksi arahnya bakal ke Cindy ya. Lagian di Fadel disuruh bawa pengacara malah bawa Pak RT. Pak RT mau dibawa. aja sih guys. Jadi guys, saya Fadli undur diri dulu. Kayak gini aja informasi yang beredar. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa yang tidak lupa dengan kata salah. See you guys. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya. And see you, goodbye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.